Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim, para ulama, para habaib, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Wabil khusus sahibul bait Kiai Haji Muzayyin dan juga saudara beliau Kiai Haji Abdul Hamid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang tidak kita ragukan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita tidak dikumpulkan oleh Allah terkecuali karena Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Pagi hari ini kita tidak dikumpulkan oleh Allah di tempat ini terkecuali karena Allah hendak mengabulkan hajat-hajat kita. Pagi hari ini kita tidak dikumpulkan oleh Allah di majelis ini terkecuali karena Allah ingin kita menjadi orang-orang yang selamat. Ingin menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di majelis ini mulai dari tadi kita dengarkan sejarah hidup manusia yang paling mulia. Mulai dari sejarah hidupnya, syama'ilnya. Dan kita juga dengarkan tadi bagaimana puji-pujian kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah daripada suatu perayaan atau majelis yang di situ disebutkan tentang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Majelis apapun, kegiatan apapun, perayaan apapun, kalau di situ disebutkan tentang Nabi Muhammad, dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, maka majelis-majelis itu menjadi indah. Majelis-majelis tersebut menjadi mulia. Dan orang yang duduk tentunya menjadi nyaman karena disebutkan nama kekasih Allah, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau kita baca sejarah hidupnya, tidak ada satu episode pun dalam kehidupan Nabi Muhammad kecuali indah. Mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, semuanya indah. Bahkan Nabi Muhammad di saat wafatnya pun indah. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ketika membuka kain yang menutupi wajah jenazah Rasulullah, apa kata beliau? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau itu senantiasa indah
Di saat hidupmu engkau indah, setelah wafatmu engkau juga indah. Ummu Salamah menceritakan ketika wafatnya Nabi Muhammad, kami para wanita sedang duduk-duduk di rumahnya Nabi Muhammad dalam keadaan bersedih. Kami menangis. Dan beliau katakan, wa natasalla bi ru'yatihi, dan kami menghibur diri kami dengan apa? Melihat jenazah Rasulullah di atas kasurnya. Nabi Muhammad semuanya indah. Makanya dikatakan beliau ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Fisiknya Nabi Muhammad indah, akhlaknya Nabi Muhammad juga indah. Nah, kita duduk di majelis ini mulai dari tadi mendengar tentang Nabi Muhammad. Tujuannya agar kita tambah kenal dan tambah cinta kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang kenal dengan Nabi, yang ia dapatkan apa? Cinta. Bisa dikatakan mustahil kalau orang betul-betul kenal dengan Nabi tapi dia tidak jatuh cinta. Karena ketika dia mengenal Nabi Muhammad, yang ia dapatkan apa? Keindahan, keindahan, keindahan. Dan wataknya manusia itu cinta dengan yang indah. Ketika kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad, yang kita dapatkan apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu banyak yang jatuh cinta dengan Nabi Muhammad melalui perantara penglihatan. Kita nggak hidup di zaman itu, tapi kita masih bisa jatuh cinta dengan Nabi Muhammad melalui perantara pendengaran. Semakin sering kita mendengar tentang Nabi Muhammad, semakin tahu kita kesempurnaan yang Allah berikan kepada beliau, maka akan bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nggak cinta? Nabi Muhammad itu paling indahnya manusia, paling sempurnanya manusia, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan khasais yang tidak Allah berikan kepada siapapun selain daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan lalu masuk di bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa besar. Peristiwa apa? Diperjalankan Nabi Muhammad oleh Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj. Mukjizat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan betapa tinggi derajat Nabi Muhammad. Betapa mulianya Nabi Muhammad. Masuk ke bulan Sya'ban, kita diingatkan dengan peristiwa besar. Tahwilul qiblah, pindahnya arah kiblat. Di mana umat Islam dahulu ketika menyembah Allah, sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka umat Islam masih sempat menghadap ke arah Baitul Maqdis kurang lebih 16 sampai 17 bulan lamanya. Diriwayatkan setiap hari Nabi Muhammad itu selesai sholat, beliau menengadahkan wajahnya ke arah langit, berharap Allah memindahkan kiblat ke arah Ka'bah sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari menengadahkan wajahnya ke arah langit, menunggu wahyu dari Allah. Sampai turun firman dari Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah lihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke arah langit. Nabi Muhammad ini saking hebatnya, kata para ulama, manusia yang anggota tubuhnya paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajahnya siapa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Wajahnya Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Dadanya siapa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Dadanya Nabi Muhammad. Wa anqadha dhahrak, pundaknya Nabi Muhammad. Bahkan sampai suaranya pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran.
kami telah lihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke arah langit. Maka Allah kemudian kabulkan keinginannya Nabi Muhammad. Falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha, dan kami akan palingkan untukmu kiblat sesuai dengan yang kau sukai, sesuai dengan yang kau inginkan, yang kau harapkan. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai istrinya Nabi Muhammad Sayyidah Aisyah itu berkata, saya tuh nggak ngelihat kecuali Allah itu bergegas untuk mengabulkan keinginanmu ya Rasulullah. Tiap kali Nabi punya keinginan, maka diijabahi oleh Allah Ta'ala, menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab kita diingatkan Nabi, bulan Sya'ban kita diingatkan Nabi, supaya hubungan kita dengan Nabi Muhammad itu kuat. Karena nggak ada manusia yang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui pintunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semakin kenal Nabi akan semakin tahu betapa sayangnya Nabi kepada kita. Kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, kita akan tahu betapa cintanya Nabi kepada kita. Nabi mencintai kita sebelum kita mencintai beliau. Nabi merindukan kita sebelum kita lahir. Bahkan mungkin sebelum kita kenal dengan Nabi Muhammad. Ketika turun firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah janjikan kepada Nabi Muhammad, memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang bikin Nabi ridha. Apa yang bikin Nabi ridha? Nabi ingin semua umatnya selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di benaknya Nabi Muhammad umatnya. Ini kalau kita kenal betapa cintanya Nabi kepada kita, bisa menjadi sarana untuk kita mencintai Nabi Muhammad. Dan kalau kita tahu betapa mulianya derajatnya Nabi Muhammad, maka akan bertambah rasa hormat kita kepada beliau, ta'zim kita kepada beliau. Sehingga kita nggak nyamain Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Nabi Muhammad itu dikatakan ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Kalau beliau sudah yang paling baik, berarti nggak bisa disamain dengan kita. Kita mau nyamain pandangan kita dengan pandangannya Nabi saja nggak bisa. Nabi punya mata, kita punya mata. Mata kita bisa ngelihat, penglihatannya terbatas. Nabi Muhammad ketika diberangkatkan oleh Allah Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad kebesaran-kebesarannya Allah. Manusia biasa punya mata tapi nggak pernah ngelihat surga. Nabi Muhammad surga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran kita nggak bisa disamakan dengan pendengaran Nabi. Hati kita nggak bisa disamakan dengan hatinya Nabi Muhammad. Beliau dari ujung kepala sampai ujung kaki diberikan khususiat, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mohon maaf, yang keluar dari lisan kita ludah yang menjijikan, yang mungkin kalau kita mengeluarkan orang gak mau lihat. Berbeda dengan ludahnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu fama nafatha ala maridhin illa syafahullah. Nabi itu enggak niup ngeludah kecil kepada orang yang sakit kecuali Allah memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Makanya diriwayatkan ketika dalam salah satu peperangan, Nabi Muhammad berkata, besok yang aku beri panji ini adalah seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya para sahabat menunggu, mereka berharap dirinya yang dipilih. Bukan karena ingin menjadi panglima perang, tapi ingin mendapatkan kesaksian dari Nabi. Karena tadi Nabi bilang apa? Yang saya berikan adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka di saat itu Nabi mencari, aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Sakit ya Rasulullah, asabahur ramad. Sayyidina Ali kena penyakit mata ya Rasulullah, sampai diriwayatkan gak bisa jalan kecuali dituntun. Sama Nabi disuruh bawa ke beliau. Dibawa kepada Rasulullah. Maka Nabi ludahin tempat sakitnya. Dan detik itu juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan sebelumnya gak sakit.
Dan masih banyak riwayat-riwayat daripada para sahabat yang mendapatkan kesembuhan dari Allah berkat apa? Berkat ludahnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat kalau punya anak, apa yang mereka lakukan pertama kali? Dibawa ke Rasulullah. Tujuannya apa? Biar ditahnik oleh Rasulullah. Nabi itu kalau mentahnik bayi, beliau ambil kurma, beliau lembutkan terlebih dahulu dalam lisannya, kemudian baru disuapkan ke dalam mulut si anak bayi. Kenapa kok para sahabat bawa anak-anak mereka yang baru lahir kepada Rasulullah agar tidak ada yang masuk ke dalam perut anak mereka yang pertama kali kecuali ludahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali masuk ke perut kurma yang bercampur dengan air ludahnya Rasulullah. Apa tujuannya para sahabat? Agar anak-anak mereka dapat berkah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di majelis ini rutin 2 minggu sekali baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Biar tambah cinta. Kita itu diperintahkan sama Allah cinta sama Nabi melebihi daripada cinta kita kepada bapak, ibu, anak, harta, atau apapun yang kita miliki di muka bumi ini. Kita diperintahkan untuk cinta kepada Rasulullah melebihi daripada itu semua. Bahkan Nabi dalam haditsnya bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sebelum dia bisa menjadikan Nabi lebih ia cintai melebihi daripada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya terus kita baca sejarah hidupnya Nabi, dengar tentang Nabi Muhammad biar tambah cinta. Nah, kalau kita mau mencintai Nabi, siapa yang kita contoh? Yang kita contoh orang yang hidup di zamannya Nabi. Para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad, yang sudah seharusnya kita jadikan suri tauladan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali pernah ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Bagaimana dahulu cinta kalian kepada Rasulullah? Apa kata Sayyidina Ali? Wallah, demi Allah, kana ahabba ilaina min amwalina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barid ala dhama. Rasulullah itu lebih kami cintai melebihi daripada cinta kami kepada harta kami, bapak kami, ibu kami, dan melebihi daripada cintanya seseorang kepada air dingin di saat dia kehausan. Dan ini bukan cuma sekedar ngaku. Kalau kita mungkin baru sampai tahap ngaku cinta kepada Nabi. Kalau mereka ini yang hidup di zaman Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada hartanya, bapaknya, ibunya. Ini sudah terbukti. Ketika Allah perintahkan hijrah, sahabat itu keluar dari Mekah ke Madinah, ninggal hartanya semua. Kita kalau belajar sejarah hidupnya Nabi Muhammad, ketika hijrah, para sahabat itu semuanya hijrah secara sembunyi-sembunyi. Yang namanya orang pergi sembunyi-sembunyi itu nggak bawa barang banyak. Mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan ladangnya, mereka tinggalkan binatang ternaknya. Semuanya demi apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ada sahabat namanya Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Mau hijrah itu dihadang sama orang kafir Quraisy. Ila'in ya Suhaib. Mau kemana? Ya ke Madinah nyusul Nabi Muhammad. Apa kata orang kafir Quraisy? Enak saja kau dulu datang ke Mekah miskin, kau kaya di sini sekarang mau meninggalkan Mekah. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi tahu di otak mereka hanya ada harta. Dia nggak mau perang. Kata Suhaib, kalian tahu saya punya harta kan? Gimana kalau harta saya di tempat ini ternak sekian saya berikan kepada Anda. Tapi izinkan saya untuk melintas. Oh kalau begitu silahkan. Maka Nabi ketika mendengar apa yang dilakukan Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, kata Nabi Muhammad, bakhin, beruntung. Hartanya nggak hilang, tapi harta yang dikorbankan di jalan Allah akan diganti lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengorbankan hartanya, rela kehilangan harta demi Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada bapak, ibu, anak. Dibuktikan bukan hanya oleh kaum lelaki, kaum wanita pun membuktikannya.
Ada wanita dari Ansar yang ketika Nabi pulang perang dia keluar. Biasanya para wanita itu keluar dari rumahnya pengen cari tahu siapa keluarganya yang selamat. Ini wanita keluar, begitu keluar didatangi sama salah seorang sahabatnya Nabi, ngucapin bela sungkawa, a'adhamallahu ajraki, semoga Allah memuliakan pahalamu, ayahmu wafat di medan perang. Yang dijawab sama perempuan tadi, ma fa'ala Rasulullah. Gimana kabarnya Nabi? Ini dikabarin bapaknya meninggal, yang dia khawatirin Nabi Muhammad. Karena apa? Cintanya kepada Nabi melebihi daripada cintanya kepada bapaknya. Ma fa'ala Rasulullah. Datang lagi orang ngabarin suaminya meninggal. Datang lagi orang ngabarin saudara laki-lakinya meninggal. Setiap kali dapat kabar ma fa'ala Rasulullah. Gimana kabarnya Nabi Muhammad? Dijawab Rasulullah bi khair kama tuhibbin. Nabi Muhammad baik-baik saja seperti yang kau inginkan. Arini hatta andur ilaih. Tunjukkan kepada saya supaya saya ngelihat, supaya saya tenang. Ditunjukin Nabi Muhammad. Dia datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan setiap musibah yang menimpa saya ya Rasulullah. Tapi engkau dalam keadaan baik-baik saja, itu musibah semuanya terasa ringan. Bapak saya mati, saudara saya mati, suami saya mati. Tapi engkau dalam keadaan baik-baik saja ya Rasulullah. Ini musibah jadi ringan, rasanya ringan. Artinya apa? Kalau Nabi yang tertimpa musibah dan sekeluarganya semua selamat, maka itu musibah yang besar bagi dirinya. Karena apa? Nabi Muhammad SAW tertimpa musibah. Ini mahabbahnya para sahabat. Zaid ibnu Dathinah ketika mau dihukum mati, dibawa keluar sama orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy itu walaupun mereka kufur, mereka menghormati haram Mekah. Maka kalau mau bunuh orang mereka bawa keluar dari Mekah. Zaid ibnu Dathinah dibawa ke Tan'im. Mau dieksekusi. Saat itu Abu Sufyan masih musyrik, belum masuk Islam. Tanya sama Zaid ibnu Dathinah, Zaid, bagaimana kalau saat ini Muhammad menggantikan tempatmu di posisimu untuk dipenggal lehernya dan kau kembali ke keluargamu dalam keadaan aman? Kata Zaid ibnu Dathinah, demi Allah, Nabi Muhammad saat ini di tempatnya, kakinya tertusuk duri dan saya bersama dengan keluarga saya dalam keadaan aman, saya nggak ridho, saya nggak mau. Apalagi beliau gantiin saya di sini. Gak usah di sini, di tempatnya saja kakinya tertusuk duri. Saya sehat-sehat saja, aman-aman saja, saya nggak rela. Mereka itu rela ngorbankan nyawanya demi Nabi Muhammad. Makanya Abu Sufyan sampai mengatakan ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kata Abu Sufyan, saya enggak pernah melihat orang yang cinta dengan orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya rakyat kepada raja saya sudah pernah. Cintanya fulan kepada fulan saya sudah pernah lihat. Saya sudah menyaksikan banyak cinta, tapi enggak ada yang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di salah satu peperangan saja Nabi Muhammad itu berdiri di belakangnya pemanah, sahabat yang ahli memanah di perang Uhud. Sahabat itu tiap menarik arah panahnya diarahkan ke arah musuh. Setiap kali bujur panah itu lepas dan lari ke arah musuh, Nabi Muhammad itu jinjit. Ingin melihat anak panah tadi mengenai lawan atau tidak. Dan setiap kali Nabi jinjit, ini sahabat yang memanah ikut jinjit. Tujuannya apa? Ngelindungi Nabi Muhammad, takut ada anak panah dari arah musuh yang mengarah ke arah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi jinjit mau ngelihat, dia jinjit nutupin Nabi Muhammad. Dan dia bangga, dia berkata, nahri duna nahruka ya Rasulullah. Kalau memang harus wafat, biar saya yang wafat. Rela ngorbankan nyawanya demi Nabi Muhammad. Ini mahabbah. Kalau kita baru ngaku cinta, kalau mereka sudah betul-betul mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam Qadhi Al-Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa itu ada pembahasan khusus tentang mahabbahnya para sahabat.
Al-Imam Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syama'iluhu Al-Hamidah wa Khisaluhu Al-Majidah, sampai punya bab yang menjelaskan bagaimana tangisnya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Buka sahabat. Nangisnya sahabat saat teringat majelisnya Nabi Muhammad. Nangisnya sahabat ketika teringat dengan wahyu yang turun, dan setelah wafatnya Nabi nggak ada wahyu lagi. Nangisnya sahabat ketika seperti ini, ketika mengingat mau'idhahnya Nabi, ketika mengingat wasiatnya Nabi. Sahabatnya Nabi Muhammad, para tabi'in dan orang-orang yang ikuti Nabi Muhammad itu kalau disebutkan namanya Nabi nangis. Kemudian mereka kalau teringat dengan Nabi Muhammad nangis. Dan tangisan itu nggak mungkin keluar kecuali karena mahabbah. Kita yang duduk di sini, kalau punya teman dan teman kita punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal, ketika kita ngingat-ngingat orang tuanya teman kita, belum tentu kita nangis. Karena bukan orang tua kita. Tapi seorang anak yang punya orang tua meninggal dunia, ketika dia ingat ayahnya, ingat ibunya, dia nangis. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anak itu terkadang punya cita-cita, angan-angan, keinginan apa? Mimpi ketemu orang tuanya saking rindunya. Itu alamatul mahabbah. Pengen mimpi ketemu bapaknya, ibunya. Dan kalau ingat-ingat tentang bapak sama ibunya, nangis. Karena apa? Cinta. Sahabatnya Nabi, mereka kalau ingat Nabi Muhammad nangis. Dan gak sedikit dari mereka yang mimpi. Sayyidina Anas bin Malik itu sampai berkata, "Ma min lailatin illa wa ana ara habibi Muhammad." Thumma baka. Dia bilang, apa tidak satu malam pun setelah wafatnya Nabi kecuali saya mimpi ketemu kekasihku Muhammad. Setelah ngucap itu beliau nangis. Karena teringat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar dengan pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ketika Nabi sakit di penghujung usianya, mereka lewat, ada sekelompok orang Ansor yang sedang duduk, yabkun, mereka nangis. Ditanya oleh salah seorang daripada sahabat Nabi, imma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau Abbas bin Abdul Muttalib, mayubkikum, apa yang membuat kalian menangis? Maka mereka menjawab, kami teringat dengan majelisnya Rasulullah. Nabi sakit gak keluar seperti biasanya. Yang biasanya duduk dengan para sahabat, yang biasanya hadir di majelisnya Rasulullah, hari itu Nabi sakit sudah. Ketika mereka teringat dengan majelisnya Nabi, mereka nangis. Kalau ada yang nyebutkan tentang Nabi Muhammad, nangis. Karena apa? Mahabbah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Kita kalau dengar tentang Nabi, bergetar nggak hati kita? Rindu atau tidak? Bilal ibn Rabah itu diriwayatkan sampai keluar dari kota Madinah. Nabi meninggal, Bilal keluar dari kota Madinah. Tinggal di sebuah desa di negeri Syam namanya Daraya. Setelah tinggal di situ beberapa waktu, Bilal ibn Rabah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya Nabi bertanya, "Ma hadhil jafwah ya Bilal?" Jafwah itu bu'ud atau tanafur. Menjauh. Kenapa engkau menjauh wahai Bilal? Gak pengen ziarah ke saya. Bilal bangun daripada tidurnya sedih, takut, langsung naik tunggangannya menuju ke masjidnya Rasulullah. Yang dituju bukan kerabatnya dulu, bukan rumahnya dulu, langsung ke makamnya Nabi, nangis sedih. Karena apa? Teringat dengan Nabi Muhammad. Dan Bilal setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau tidak ngumandangkan azan lagi. Setelah wafatnya Nabi, beliau berhenti tidak kumandangkan azan. Ketika ziarah ke makamnya Nabi, selesai ziarah nangis meluapkan kerinduannya, ketemu sama cucunya Nabi Al-Hasan wal-Husain. Dipeluk sama Bilal, diciumin sama Bilal. Al-Hasan wal-Husain berkata kepada Bilal, "Bilal, kami ingin kau kumandangkan azan seperti dulu kau kumandangkan di zaman kakek kami di masjidnya Rasulullah." Karena yang minta Al-Hasan wal-Husain, maka Bilal naik ke atas masjid. Berdiri di tempat di mana biasa beliau berdiri. Kemudian beliau kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irtajjatil Madinah. Madinah itu goncang, semuanya nangis. Karena apa? Suara ini
hilang setelah wafatnya Nabi, nggak terdengar. Ini suara nggak asing. Dahulu kalau kami dengar suaranya orang ini ngumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, kami ke masjid dan kami didapatin Nabi Muhammad ada di mihrab. Mereka semua teringat dengan momentum bersama dengan Nabi Muhammad. Maka ketika Bilal sampai dalam ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu para wanita keluar dari kamar-kamar mereka. Orang Madinah semuanya keluar seraya bertanya, abu'itha Rasulullah? Apakah Nabi Muhammad dihidupkan lagi? Diutus lagi oleh Allah Ta'ala? Kenapa mereka bertanya? Karena suara ini setelah wafatnya Nabi hilang. Kok tiba-tiba muncul? Apakah Nabi dihidupkan kembali? Diutus lagi sama Allah Ta'ala? Dan diriwayatkan Madinah di hari itu menjadi hari yang sangat sedih. Tidak ada hari yang menyedihkan di kota Madinah seperti hari itu. Yang pertama saat wafatnya Nabi Muhammad. Yang kedua saat Bilal Ibn Rabah mengumandangkan azan di saat itu. Kenapa kok penduduk Madinah semuanya nangis? Karena ingat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cinta, ini mahabbah. Ini tujuan daripada majelis ini didirikan. Kita diperdengarkan terus sejarah hidupnya Nabi Muhammad biar tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Biar tambah mengidolakan Nabi Muhammad. Biar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita sering dengar cinta, 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 cinta kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita juga harus pikirkan bagaimana Nabi Muhammad supaya cinta kepada kita. Kita itu kalau cinta sama bapak sama ibu kita akan berusaha membahagiakan bapak sama ibu kita. Itu buktinya cinta. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, ayo bahagiakan Nabi Muhammad. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Taat kepada perintahnya Allah, jauhin larangannya. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan menjauhi perbuatan dosa. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Berbanyak sholawat kepada beliau. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Bakti sama orang tua. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan banyak hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo jadikan majelis ini perahu bagi kita untuk mengantarkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad dan menjadikan kita orang-orang yang juga dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nggak pulang dari majelis ini kecuali dijadikan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkahnya bulan sholawat, berkahnya bulan Sya'ban ini dijadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna mimman shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'itq minan niran. Dan semoga kelak diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh kedua orang tua kita, diridhai oleh guru-guru kita dan juga mendapatkan keridhaan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad. Nadkhul ma'a Taha wa alih fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.